Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita jumpa kembali dalam renungan malam hari Senin ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang akhir-akhir ini beredar di banyak media sosial, beredar di banyak grup-grup WA, grup-grup Facebook dan lain sebagainya, mengenai hal-hal yang kontroversi baik di kalangan kami hamba-hamba Tuhan, para pendeta, maupun terutama gembala-gembala sidang, karena ini adalah hal yang sangat perlu kehati-hatian untuk kita menyikapinya. Tapi sebelum itu, saya mau ajak kita baca satu ayat firman Tuhan, yang mana ayat firman Tuhan ini adalah salah satu ayat firman Tuhan favorit saya, dan saya yakin dan percaya kita semua jemaat Tuhan beberapa kali kita sering mendengar ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Firman Tuhannya seperti ini bunyinya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, haleluya. Itu adalah karakteristik jemaat di Berea, ya. Mereka mendengar setiap apapun berita firman Tuhan, tetapi mereka tidak telan begitu saja, bahkan mereka tidak menyebarkan sebelum mereka menyelidiki melalui kitab suci atau firman Tuhan. Jadi ini adalah dasar dari pola berpikir bagaimana kita bisa menyaring atau bahkan kita bisa melihat bahwa ada banyak berita-berita yang sekarang ini sedang beredar di kalangan kita orang-orang Kristen, ya. Ada satu hamba Tuhan yang mengatakan harus dengan bahasa roh agar supaya kita bisa terluput dari corona. Ada satu lagi hamba Tuhan yang mengatakan menentang dan lain sebagainya. Atau ada beberapa orang baru muncul, ya, dengan mengatakan hal-hal yang luar biasa, menakutkan, ya. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari lalu seorang pendeta senior mengirim WhatsApp kepada saya juga mengenai cerita masalah ini, berita-berita mengenai chip lah, mengenai akhir zaman, hubungannya dengan corona. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah senjata biologi dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, yang saya mau katakan seperti ini. Kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, siapapun lah, atau mungkin kita bergabung dalam tim gembala, atau mungkin kita jemaat yang lebih mengerti, hendaknya kita mencoba untuk tidak gampang menyebarkan atau memposting hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Seorang hamba Tuhan yang besar pun bisa jadi kontroversi gitu, apalagi mungkin yang kita tidak pernah tahu. Tapi pada prinsipnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terbawa oleh itu semua. Makanya alangkah baiknya kalau kita memperkuat kita punya iman
kita mempertajam kita punya pengetahuan firman Tuhan dari kita baca firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ya, merenungkan siang dan malam, agar supaya apa? Agar supaya kita bisa memahami, kita bisa mengerti sebenarnya berita ini bagaimana. Dan kalau misalkan berita itu pun menurut kita itu betul, jangan lantas gampang kita share ke mana-mana, ya. Ingat saudara, negara kita juga dilindungi oleh undang-undang, yang mana undang-undang itu mengatakan bahwa di undang-undang ITE, setiap postingan yang berkaitan dengan SARA, berkaitan dengan bencana, berkaitan dengan huru-hara, itu hukumannya berat, saudara. Dan kalau kita mau melihat dari pengalaman jemaat di Berea, mereka ini dikatakan firman Tuhannya, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Semua mereka terima. Apapun berita firman Tuhan, mereka terima. Ya, begitu pula dengan kita. Apapun beritanya, boleh kita terima, silakan. Tetapi kalau di firman Tuhan katakan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Jadi di cross check, di konfirmasi ulang dalam firman Tuhan, ya, apakah itu benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari belakangan ini banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mungkin selama ini belum kita dengar, lagi cari panggung. Artinya mereka kesempatan. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Ya, ada banyak orang yang memanfaatkan kesempatan momen ini untuk mereka bisa lebih dikenal, ya, dengan berbagai macam hal. Ya, beberapa hari lalu saya berdiskusi sama seorang, ya, kalau saya bilang salah satu orang penting juga di salah satu sinode, ya. Kami berdiskusi mengenai perkembangan, dan dia katakan begini, kalau kamu ingin seperti mereka, kamu harus lebih gila dari mereka, ya. Kalau kamu kepingin ngetop seperti mereka, kamu harus lebih gila lagi supaya kamu bisa lebih ngetop, kan gitu. Jadi artinya kadang-kadang itu banyak hal itu yang bisa semua orang melakukan untuk tujuan-tujuan tertentu, ya. Nah, Kisah Rasul 17 ayat yang 11 itu dikatakan bahwa mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, ya. Dan ayat yang ke-12 dikatakan begini, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani, mereka percaya. Nah, ayat yang ke-13 ini yang menarik, ya. Ayat yang ke-13 itu gini bunyinya, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana. Untuk apa, saudara? Menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Jadi 2-3 hari yang lalu saya di DM sama seorang kawan dari Malang. Dia katakan begini, Dolfi, ini gimana? Aku ini takut sekarang. Loh, kenapa takut? Saya kata, anakku ini bawa berita, bawa postingan, bahwa postingan ini mengerikan sekali, ya, mengerikan sekali. Tapi itu postingan apa? Ini tidak tahu hamba Tuhan, tapi tidak tahu dari mana, dari luar negeri. Dia memberitakan begini dan lain sebagainya, dan itu mengerikan. Dan teman saya ini jadi takut. Saya katakan, loh, kamu kan tiap minggu kan ke gereja,
kamu tiap hari doa, kamu baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu baik. Setiap berita firman Tuhan itu membuat kita itu menjadi damai sejahtera. Ya. Ada banyak hal yang seringkali membuat kita itu jadi tidak damai. Ya, karena pemberitaan-pemberitaan itu. Nah, oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-13 ini menarik. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu, ya, kita tahu tadi di ayat yang ke-11 orang-orang Yahudi itu bagaimana, ya, ketika mereka tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka datang ke sana. Untuk apa saudara? Untuk menghasut, ya, memberikan berita-berita yang menakutkan, memberikan berita-berita yang membuat seolah-olah kita ini ngeri saudara, ya, dan itu menggelisahkan hati orang banyak. Ini firman Tuhan saudara. Oleh sebab itu, ayo sebagai orang-orang yang lebih mengerti firman Tuhan, kita berikan sesuatu buat jemaat kita yang baik. Kita berikan sesuatu kepada jemaat kita yang membangkitkan iman mereka. Kita memberikan sesuatu kepada jemaat kita itu yang makanan yang menyehatkan, bukan makanan yang menakutkan atau berita-berita yang membuat kita sendiri menjadi gelisah. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Apa yang disampaikan firman Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari, apalagi saat-saat ini pemerintah pun juga menyarankan, banyak ahli-ahli juga mengatakan bahwa kita harus membangun positive thinking kita. Kita harus membangun nilai-nilai positif dalam hidup kita, pikiran-pikiran positif dalam hidup kita, pikiran-pikiran yang menyenangkan, agar supaya apa? Agar supaya daya tahan tubuh kita itu bisa terjaga dengan baik. Ya, tidak boleh stres, tidak boleh takut, tidak boleh gelisah, tetap semangat, agar supaya kita punya antibodi ini terus meningkat. Ya, oleh sebab itu sekali lagi jemaat yang dikasih Tuhan, belajar dari firman Tuhan bahwa kita tidak boleh menolak berita-berita yang ada di depan kita. Ya, kita tonton boleh, kita baca boleh, tetapi kita cek kembali dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa firman Tuhan itu luar biasa kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa paham Tuhan kita itu bagaimana kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa mendapat kelegaan kalau kita tidak pernah berdoa? Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, doa, baca firman dimanapun kita ada. Mungkin kita lagi di dalam suasana pekerjaan kita, mungkin kita lagi di toko, mungkin kita lagi di lapak kita, mungkin kita lagi berada di mana saja. Ayo baca firman Tuhan. Di handphone saudara itu ada firman Tuhan, ada Alkitab, baca. Ya, daripada saudara posting-posting hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mungkin tidak membangun kita, lebih baik baca firman Tuhan. Ya, share ayat firman Tuhan. Share ayat firman Tuhan. Banyak ayat firman Tuhan yang bisa membangun kita, bisa menegur kita juga, bisa mengingatkan kita juga akan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya renungan malam kita malam hari ini membuat kita boleh lebih paham, lebih mengerti bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.